Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 8, mari kita pelajaran pada hari ini yaitu tentang kekuatan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, supaya ada manfaat dalam yang kita pelajari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Dengan membaca doa, kita semoga dilancarkan, dimudahkan dalam belajarnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, dalam pembelajaran ini tujuannya adalah menjelaskan pengertian amal soleh dan pentingnya beramal dengan ikhlas. Ini tujuan yang pertama, yaitu bagaimana kita beramal soleh dengan ikhlas. Maka ada sebuah makalah yang menerangkan kita harus beramal dengan ikhlas. Jadi alaika antakuna mukhlishon fi kulli amal. Kita harus berikhlas dalam segala beramal. Dan juga tujuannya adalah mengidentifikasi hadis yang berkaitan dengan amal soleh dan ikhlas. Jadi nanti diterangkan ya, hadis yang tentang amal soleh dan ikhlas. Juga menerapkan prinsip beramal soleh yang benar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ini prinsipnya, sebagai manusia kita harus beramal soleh yang benar dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tempatnya, dan juga ikhlas. Ini yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan itu dalam ikhlasan. Dan juga memahami makna dan hikmah dari hadis yang diterima dari Abu Hurairah dan Hakim bin Hizam. Jadi hadis yang kita akan bacakan. Untuk selanjutnya, ya, jadi tadi tujuan dan pengertian daripada beramal soleh. Amal soleh adalah segala perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban seorang muslim, wajib dalam melakukan hal amal itu diniati dengan tulus karena lillahi ta'ala dan juga ikhlas. Ikhlas ini sulit kalau kita tidak dijalankan. Kalau kita tidak dimulai dalam diri kita dengan ikhlas, segala ikhlas ya, yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lillah, jangan karena yang lain-lain. Dan juga pengertian beramal soleh itu meliputi ibadah wajib. Ini ibadah wajib, sunnah, dan kebaikan sosial lainnya. Contohnya seperti membantu orang lain,
berbuat baik kepada sama dan menjaga lingkungan. Ini adalah salah satu ya perbuatan amal soleh yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Ya, seorang muslim itu berarti seorang yang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beriman ya kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya Allah memerintahkan untuk beramal soleh dan membantu orang lain yang baik. Hablum minan nas itu salah satunya. Oke, lanjut. Setelah jadi pengertian amal soleh, maka hadisnya tentang beramal soleh yang mana tadi ada saya terangkan itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadatsna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Hadatsna Umar bin Khattab qala innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih atau karena wanita dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi hadis ini adalah tentang bagaimana kita beramal yang baik, tetapi harus diniati segala sesuatu untuk niat ya, karena lillahi ta'ala. Apapun yang kita niatkan baik, kecil ataupun besarnya, maka akan mendapatkan balasannya. Fasofa yanalu jazahu, akan mendapatkan balasannya oleh Allah, baik kecil ataupun besarnya. Makanya setiap sesuatu yang kita kerjakan diniati. Contohnya kita mau belajar, niat, nawaitu ta'aluma, saya belajar karena nilai ta'ala dengan diberikan kemudahan. Nah, itu salah satunya dari niat. Dan juga kita hijrahnya pun karena Allah, dari yang buruk kepada yang baik. Ya, apapun ya itu karena hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah karena ikuti perintahnya Allah, dan Rasul-Nya karena kita mengikuti perintah sunnah-sunnahnya. Itu hijrah karena Allah. Dan juga karena kalau kita hijrahnya untuk ke dunia yang ingin dia raih atau wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang kita diniatkan. Makanya niatnya keduniaan ya kita akan mendapatkannya. Keduniaan ya karena bukan karena lillahi ta'ala ini. Oke, kita lanjut tentang hadis ini yang tadi saya terangkan. Selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Hakim bin Hizam tentang beramal soleh. Sebaik-baiknya amal adalah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Ini kadang kita melakukannya ya, karena ingin ria. Dilakukan ingin ya terkenal, pamer, bukan karena lillah ya akan mendapatkannya ketenaran, bukan keabadian karena Allah.
Tapi kalau kita melakukan apapun yang kita lakukan dengan karena Allah, itu akan menjadikan apa keberkahan dalam diri kita karena dibarengi dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu apa yang sangat berat kalau kita tidak dilakukan. Semuanya diikhlaskan. Contoh, kalau kita berbuat, ya, memberikan sesuatu, ya harus ikhlas. Karena semuanya semakin kita ikhlas karena Allah, maka Allah pun akan selalu memberikan keberkahan bagi orang yang ya, melakukan dengan amal soleh karena lillahi ta'ala, karena dibarengi dengan ikhlas. Makanya adalah juga dengan sabar. Jadi dalam makalahnya Imam Syafi'i juga diterangkan, alaika bisobri wal ikhlasi fil amal. Ya, ya kita harus ya bersabar dan ikhlas dalam segala beramal. Dan juga walazimil khaira fi halli wa murtahal, dan kita diwajibkan dimanapun kita berada untuk selalu baik, ya, di tempat yang sepi atau tempat yang ramai harus kita baik. Ini yang harus kita jaga, yaitu dengan amal dan ikhlasnya. Lanjut ya untuk hadis tentang amal soleh. Ya, tadi saya terangkan makna daripada ikhlas dalam ini, maknanya, artinya ikhlas adalah melakukan sesuatu semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain. Ini ikhlas. Kadang ya, nama sifat manusia ketika beramal ya pengen dipuja, dipuji oleh orang lain. Ya, makanya ingin mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain ini yang salah. Makanya kita harus karena lillahi ta'ala, semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya yaitu adalah menolong sesama tidak untuk mendapatkan pujian. Jadi kita harus menolong hablum minannas. Ya, setelah kita hablum minallah secara vertikal, kita hubungan dengan Allah, secara horizontalnya itu sesama manusia. Artinya setelah kita melakukan hubungan dengan Allah, maka sama manusia kita harus saling tolong menolong, wa ta'awanu, ya ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kita saling menolong sesama ya sebagai umat Islam. Karena dalam hadis juga diterangkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara. Makanya kita saling tolong menolong ya karena lillahi ta'ala, bukan karena pujian. Contoh beramal ikhlas yang pertama, menyumbangkan harta untuk orang yang membutuhkan tanpa pamor. Menyumbangkan harta yang kita miliki. Ya, jadi kita harus memberikan. Walaupun kondisi kita dalam keadaan pas-pasan, ketika ada orang yang membutuhkan, ya kita memang wajib harus kita memberinya. Ini sesuai dengan sifat terpuji, sifat al-mahmudah lin Nabi, sifat terpuji bagi Nabi salah satunya adalah ya selalu memberikan apa yang dia punya kepada orang yang membutuhkan. Ingat, ini ya, harta semakin kita disumbangkan, semakin kita akan bertambah sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini makanya kita nanti diberi kelebihan harta ataupun ilmu, ya, harta diinfakkan untuk orang lain. Kita diberikan ilmu, ya kecerdasan, kepandaian, maka harus diamalkan ilmunya kepada orang lain. Karena apa? Orang yang tidak mengamalkan
ilmunya, ya, sekolahnya tinggi, derajatnya tinggi, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan juga diberikan kelebihan hartanya, namun hartanya tidak diinfakkan kepada orang lain, maka kita akan dicela oleh orang, dicela sekitar masyarakat, dicela karena apa? Ya, maka akan disandang ya, kita dijuluki orang medit. Nah ini karena apa? Orang medit itu kan dijauhkan oleh orang, makanya seperti itu. Dan juga contoh beramal ikhlas itu selalu membantu teman tanpa berharap mendapatkan balasan atau pengakuan. Jadi ketika kita membantu, kita tidak boleh mengharapkan balasan dari orang lain. Tetap karena semuanya dibarengi dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman-teman yang kita harus pahami daripada makna ikhlas dan beramal. Semoga nanti dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, prinsip dalam beramal soleh yang benar dan ikhlas. Yang pertama adalah niat yang tulus, hati yang tulus, niat yang tulus belum melakukan amal. Niatkan semua perbuatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan semuanya diniatkan dengan ikhlas dan tulus. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, itu adalah kebencian. Itu dijauhkan. Nah, kita selalu melakukan amal yang baik. Dan yang kedua, lakukan dengan seikhlasnya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan. Ya, jangan mengharapkan imbalan duniawi, ya, tetapi harapkanlah pahala dari Allah. Semuanya dengan ikhlas karena lillahi ta'ala, apa yang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dunia ini adalah bayangan, naungan yang akan hilang. Makanya kita jangan terlalu apa? Keduniaan. Boleh kita mencari dunia karena untuk akhiratnya, tapi kita harus ingat dunia itu adalah miliknya Allah yang mana akan dikembalikannya. Dan yang ketiga, prinsip beramal soleh yang benar dan ikhlas adalah mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus mengikuti sunnah Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul, ya dilakukannya Rasul. Contoh, ya, ketika Rasul ya diperintahkan oleh eh, istrinya yaitu adalah Sayyidah Aisyah, ya Rasul, ya pergilah ke pasar untuk membelikan sebuah pakaian. Ketika ke pasar membeli pakaian di tengah jalan bertemu dengan seseorang. Seseorang itu tidak memakai baju. Ya Rasul, apa yang dibawa ya Rasul? Rasul menjawab, ini pakaian baru yang saya baru beli di pasar. Ya Rasul, saya membutuhkan pakaian ya Rasul. Rasul tanpa panjang lebar, Rasulullah langsung memberikan pakaian itu kepada orang yang sangat membutuhkannya. Inilah yang harus kita ikuti seperti itu. Alangkah indahnya kalau kita berbagi dengan sesama dengan senang hati dan karena ikhlas. Dan yang keempat, prinsip beramal soleh yang benar dan ikhlas yaitu adalah konsistensi dalam amal. Jadi konsisten. Ya, jadi lakukan amal soleh dengan konsisten, dengan terus menerus, ya, dengan continue, ya, dan berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari tanpa putus asa, tanpa ya itu orang putus asa itu nggak baik. Selalu ya continue konsisten dalam amal dalam kondisi apapun, insya Allah karena lillahi ta'ala, maka Allah pun akan menjagamu, akan memberikan sebuah keberkahan. Lanjut. Untuk tadi prinsip dan sekarang pentingnya beramal soleh dengan ikhlas. Yang pertama adalah menjaga iman kita dijaga. Pentingnya beramal soleh dengan ikhlas yaitu adalah menjaga iman. Kadang iman kita bertambah. Al iman yazid wa yanqus, itu kadang seperti itu. Tapi
Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas akan memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah amal soleh. Yang dilakukan dengan ikhlas itu memperkuat iman kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman kita, dengan melakukan dengan hal yang baik dan ikhlas itu salah satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pentingnya beramal soleh dengan ikhlas yaitu mendapatkan pahala. Setiap amal soleh yang dilakukan dengan niat yang benar dan ikhlas akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, amal soleh baik kecil ataupun besar pasti ada ya balasannya, akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi teladan orang yang beramal soleh dengan ikhlas ini akan menjadi teladan bagi orang lain dalam berbuat baik, jadi toladan suri toladan akan menjadikan diikuti oleh generasi penerusnya. Kesimpulan dari keterangan yang tadi saya sampaikan dari hadis ya, tentang beramal soleh dan dengan ikhlas, kesimpulannya adalah beramal soleh dengan benar dan ikhlas adalah kunci untuk menguatkan iman kita. Amal yang ikhlas tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi contoh kebaikan bagi orang-orang lain. Setiap amal soleh yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mendapatkan kita kepada Allah dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ini kesimpulannya, selalu memberikan contoh bagi pada orang lain akan menjadikan suri tauladan, dan juga orang yang selalu berbuat baik itu akan jarinya mengalir terus pahalanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini nanti ada tugas bagi anak-anak. Untuk itu tuliskan 3 contoh amal soleh yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekitar dengan niat ikhlas karena Allah. Bacalah hadis tentang amal soleh dan ikhlas, dan juga jelaskan bagaimana kamu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugasnya buat siswa-siswa kelas 8. Terus terakhir itu adalah penutup dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi siswa. Semoga pembelajaran hari ini dapat meningkatkan pemahaman dan keikhlasan kita dalam beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.